Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Purwitasari di sini akan menjelaskan, memaparkan tentang akuntansi clearing pada mata kuliah akuntansi perbankan, ya. Jadi akuntansi clearing. Baik, langsung kita ke materi. Nah, di sini ada pengertian akuntansi clearing. Clearing itu kalau dalam dunia perbankan dan keuangan itu adalah suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Nah, definisi clearing itu sendiri adalah transaksi yang digunakan sebagai lalu lintas pembayaran untuk memudahkan penyelesaian hutang piutang antar bank yang muncul dari transaksi giral. Nah, lembaga clearing itu dilakukan oleh Bank Indonesia yang tugasnya menjadi perantara transaksi yang dilakukan setiap bank peserta clearing, gitu ya. Jadi di sini juga ada pengertian akuntansi clearing menurut para ahli. Di sini ada menurut Bank Indonesia, ada menurut Fetzal, ada menurut Kasmir, ya. Kalian bisa baca ya di slide-nya nanti. Nah, di sini kesimpulannya pada intinya clearing itu adalah sebuah penyelesaian hutang piutang yang dilakukan antar bank dengan cara menyerahkan warkat-warkatnya yang kemudian dikeliringkan di lembaga clearing, yaitu Bank Indonesia. Gitu ya. Jadi penyelesaian hutang piutang dengan warkat-warkatnya itu adalah clearing. Nah, kita lanjut ya. Nah, dasar hukum penyelenggaraan clearing itu sendiri ada 3. Ini slide-nya kelebihan 1 ya nomornya. Jadi landasan hukumnya itu ada 3. Ada yang pertama Peraturan Bank Indonesia, kemudian ada Undang-Undang Bank Indonesia nomor 22 tahun 1999. Yang ketiga ada Surat Edaran Bank Indonesia. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup kegiatan clearing. Nah, di sini ada 2 ya, ruang lingkupnya. Jadi yang pertama itu melaksanakan kegiatan clearing atas semua transaksi di bursa untuk produk ekuitas, derivatif, dan obligasi pada bursa efek di Indonesia. Yang kedua adalah melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Itu ya. Kemudian di sini ada anggota clearing ya. Jadi anggota clearing ada 2, ada anggota clearing aktif dan anggota clearing pasif. Nah, di sini anggota clearing aktif itu anggota clearing yang namanya tercatat sebagai anggota di Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada anggota clearing pasif, yaitu anggota clearing yang namanya tidak tercatat di Bank Indonesia tetapi melakukan kegiatan clearing dengan cara menginduk pada cabang pusat bank yang bersangkutan. Ya. Kemudian di sini ada peserta clearing, sama ya. Peserta clearing, anggota clearing itu sama, bisa disebut menjadi anggota aktif dan pasif. Kalau peserta clearing juga bisa disebut peserta langsung dan peserta tidak langsung. Jadi sebetulnya sama. Nah, jadi peserta langsung ini peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Sama ya dengan yang aktif. Jadi anggota clearing yang namanya tercatat sebagai anggota di Bank Indonesia. Jadi peserta langsung itu sama dengan peserta aktif yang namanya tercatat di Bank Indonesia menggunakan identitasnya sendiri. Itu. Nah, kemudian peserta tidak langsung itu adalah peserta pasif, yang peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing tapi menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama, gitu ya. Di sini peserta langsung dan peserta tidak langsung, ada kantor bank yang
dapat menjadi peserta langsung dan kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung ya. Jadi bisa kalian nanti dibaca ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis clearing menurut wilayah. Nah, jenis clearing menurut wilayah itu ada 3, ada lokal, umum, dan antar cabang. Nah, clearing lokal itu sendiri adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang proses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Kemudian, clearing umum itu adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada clearing antar cabang, itu adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Nah, clearing ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Nah, tadi kita menyebut tentang warkat ya. Warkat itu sendiri, warkat dan dokumen-dokumen clearing ya. Jadi warkat itu sendiri adalah dokumen clearing. Jadi alat untuk melakukan clearing. Seperti contohnya kita menulis itu menggunakan kertas, pulpen, tangan. Nah, itu adalah alatnya ya. Nah, kalau clearing juga kita harus menggunakan alatnya, yaitu warkat, dokumen clearing, dan formulir clearing. Ada 3 ya. Kita langsung bahas warkat. Warkat itu sendiri. Baik, warkat itu di sini ada beberapa contohnya ya. Jadi yang pertama ada cek, ada biljet giro, ada wesel bank untuk transfer atau WBUT, kemudian ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT, kemudian ada warkat debit, kemudian ada warkat kredit. Nah, cek itu sendiri adalah yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yaitu ada cek dividen, ada cek perjalanan, ada cek cindera mata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu biljet giro. Nah, biljet giro itu sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya termasuk biljet giro Bank Indonesia. Nah, biljet giro itu sendiri adalah surat perintah pemindah bukukan sejumlah dana dari rekening satu ke rekening lainnya ya. Nah, yang ketiga ada WBUT atau wesel bank untuk transfer. Itu sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Kemudian ada SBPT atau surat bukti penerimaan transfer. Itu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Kemudian ada warkat debit, adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nah, warkat debit yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan warkat debit kepada bank yang akan menerima warkat debit tersebut. Nah, ini yang satunya adalah warkat kredit ya. Bedanya warkat kredit ini digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menerima warkat ya. Jadi yang kedua ada dokumen clearing. Nah, dokumen clearing itu sendiri dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Yang ketiga ada formulir clearing ya. Nanti bisa kalian baca ya. Di sini ini ada alat-alatnya. Nah, sistem clearing itu sendiri ada 4. Ada manual, ada semi otomasi, ada sistem otomasi, dan ada sistem clearing elektronik. Kita langsung ya. Di sini ada sistem clearing manual. Nah, penyelenggaraan clearing manual itu ada 2 tahap ya. Yang pertama ada tahap penyerahan dan yang kedua ada tahap pengembalian. Nah,
pada tahap penyerahan itu, pada yang sistem manual, itu warkat clearing diserahkan oleh masing-masing peserta. Nah, di sini ada warkat WDK atau warkat debit keluar, ada warkat kredit keluar atau WKK, di mana WDK itu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Kemudian yang warkat kredit keluar atau WKK itu sendiri adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain, kebalikannya ya. Nah, kemudian pada tahap kedua yang clearing pengembalian itu adalah warkat clearing yang diterima dari peserta lain ada dua, ada WDM atau warkat debit masuk, dan yang kedua ada warkat kredit masuk ya. Nah, kalau warkat clearing pengembalian itu lebih pada warkat yang WDM, warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Nah, yang kedua WKM itu sendiri warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah yang menerima warkat. Jadi masih sistem manual ini. Nah, ini sepintas tentang perbedaan dari warkat debit dan warkat kredit ya. Ini ada warkat kredit keluar, warkat debit keluar, dan warkat debit masuk. Yang ini warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa baca dan memahami biar nggak bingung. Nah, kemudian sistem elektronik dan otomasi. Nah, sistem otomasi ini sendiri adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat. Sedangkan yang elektronik, penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut clearing elektronik, yang adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasar pada data keuangan elektronik atau DKE ya, yang selanjutnya disebut DKE, dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Jadi kalau manual itu masih manual, kalau yang elektronik otomasi itu udah otomatis dan bersifat elektronik ya. Nah, ini ada penjelasan transaksi clearing dengan menggunakan elektronik dan otomasi ini pada prinsipnya sama dengan clearing manual. Warkat yang digunakan juga sama, yang membedakan adalah pada penggunaan teknologi yang lebih canggih. Untuk penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi untuk clearing otomasi dan didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya disebut DKE untuk clearing elektroniknya. Nah, warkatnya yang digunakan adalah relatif sama dengan sistem clearing manual ya. Jadi tadi ya, warkatnya ada cek, bilet giro, dan lain-lain. Nah, di sini penjelasan tentang dalam clearing elektronik dan otomasi harus didukung dengan sistem pusat komputer clearing elektronik atau SPKE. Kemudian ada TPK atau terminal peserta clearing dan jaringan komunikasi data atau JKD. Ya, jadi SPKE ini sendiri adalah seperangkat sistem komputer yang berfungsi menerima dan mengolah data keuangan elektronik yang nantinya menghasilkan informasi hasil clearingnya. Nah, TPK sendiri adalah perangkat pada komputer yang dipasang di peserta untuk mengirim data keuangan elektronik ya. Jadi TPK ini adalah sistem komputer yang ada di peserta untuk mengirimkan data keuangan elektronik ke SPKE. SPKE itu tadi sistem pusat komputer clearing elektroniknya untuk menerima data-data keuangan para peserta clearing gitu ya.
Nah, jadi dengan TPK ini, dengan perangkat sistem komputer yang ada pada peserta, nanti peserta memiliki password sendiri-sendiri untuk masuk ke sistemnya. Gitu. Baik, sudah selesai. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya mengenai akuntansi clearing, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.